Permisi ya Bu. Iya, mari silakan. Bagaimana kabarnya, sudah nyaman? Ya, sudah nyaman. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mbak Firda hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini saya kabarnya baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kesini Mbak Firda dari mana? Kebetulan tadi ada kuliah Bu. Oh, Mbak Firda di kuliah ya. Gimana tadi kuliahnya, lancar atau ada kendala apa begitu? Ya, alhamdulillah hari ini kuliahnya lancar. Oh, alhamdulillah. Jadi selama ini kuliahnya lancar-lancar saja ya Mbak Firda. Baik. Selain berkuliah, kegiatan Mbak Firda apa biasanya Mbak Firda? Saya kemarin habis itu menyiapkan kayak penampilan buat PKKMB gitu. Oh, Mbak Firda ikut berpartisipasi begitu ya? Menampilkan apa Mbak Firda? Kemarin sih menampilkan dance. Oh, Mbak Firda suka ngedance gitu ya, hari-hari gitu. Memang hobi atau hanya sekedar suka saja Mbak Firda? Sepertinya sih bisa dibilang hobi sih Bu. Oh, sudah dari lama Mbak Firda ikut ngedance gitu? Iya, sudah lama. Dari sejak kapan Mbak Firda? Dari saya SD sebetulnya, ya SD. Lama juga ya Mbak Firda. Jadi Mbak Firda ini emang orangnya lincah dari kecil gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih ya Mbak Firda sudah mau datang menyempatkan waktu untuk menemui Ibu. Lalu terkait kedatangan Mbak Firda, apakah ada yang ingin dibicarakan atau dibagi dengan Ibu? Ada Bu. Jadi itu saya tuh orangnya tuh saya tuh merasa saya tuh tidak enakan gitu saat menolak ajakan teman saya untuk pergi bermain gitu. Oh, jadi Mbak Firda ini sulit apa untuk menolak ajakan teman? Iya, sulit juga mengatakan tidak. Oh, begitu. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, apakah sebelumnya Mbak Firda sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah. Oh, belum. Baik, jadi di sini dengan saya untuk menjelaskan sedikit apa itu proses konseling ya Mbak Firda. Iya Bu. Jadi proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor, yaitu saya kepada Mbak Firda, yaitu konseling, di mana saya ini hanya sebagai fasilitator saja Mbak Firda, yang untuk menjembatani Mbak Firda agar bisa menghadapi permasalahan yang Mbak Firda alami. Gitu. Lalu juga perlu diingat bahwa proses konseling ini semua keputusan dan akhir dari konseling kita itu semua bergantung pada tangan Mbak Firda. Gitu. Apa bisa dipahami Mbak Firda? Saya bisa memahami. Baik, sebelum kita juga masuk ke proses konseling lebih lanjut, perlu diingat Mbak Firda bahwa konseling itu tidak hanya selesai dalam satu kali pertemuan. Jadi masih banyak tahap-tahap yang memang harus kita selesaikan begitu. Dan juga proses konseling itu dibatasi waktu 35 sampai 45 menit Mbak Firda. Baik, untuk hari ini kita sepakati berapa menit yang Mbak Firda inginkan? 35 menit saja Bu. Baik. Lalu untuk pertemuan selanjutnya Mbak Firda ingin di hari apa? Karena saya free di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Di hari Jumat saja Bu. Baik, hari Jumat ya Mbak Firda. Ya. Lalu bisa pukul berapa Mbak Firda? Saya bisanya Jumat itu pukul 12, soalnya paginya saya masih ada kelas. Baik, jam 12 siang ya Mbak Firda. Ya. Lalu apakah durasi konseling tetap ingin 35 menit atau ingin tambahan waktu? Tetap saja Bu. Oh, tetap saja. Baik. Jadi pertemuan konseling kita selanjutnya yaitu setiap hari Jumat pada pukul 12 siang dengan durasi 35 menit. Kita bakal kita sepakat? Ya Bu, saya sepakat. Baik, terima kasih. Karena Mbak Firda sudah sepakat dan sudah mengetahui apa itu proses konseling dan sudah menyepakati kontrak konseling, bisa diceritakan apa yang menjadi masalah Mbak Firda. Oh, baik. Sebelum itu izinkan saya untuk mencatat ya Mbak Firda. Jadi saya akan mencatat sedikit-sedikit tentang permasalahan Mbak Firda. Apakah boleh? Iya Bu, boleh Bu. Baik, boleh silakan diceritakan Mbak Firda. Jadi gini Bu, saya tuh sering kali merasa tidak enak untuk menolak ajakan teman-teman saya. Saya tuh merasa kesulitan untuk berkata tidak pada sesuatu yang saya tidak sukai Bu. Oh, Mbak Firda itu kayak sulit menolak ajakan teman gitu. Terus kalau diberi sesuatu pada Mbak Firda nggak suka itu Mbak Firda kayak sungkan gitu menolak benar begitu. Ya. Lalu sejak kapan Mbak Firda merasakan hal tersebut? Sejak saya SMK Bu. Oh, sudah lama ya Mbak ya? Iya. Lalu pada situasi apa sih Mbak Firda merasakan perasaan tersebut atau hal tersebut? Ketika saya diajak teman untuk pergi, jadi ketika saya diberi sesuatu yang sebenarnya tidak saya sukai, saya tuh selalu merasa tidak enak untuk menolak gitu Bu. Oh, tidak enak. Lalu ketika Mbak Firda itu diajak teman kayak mau ayo Fir pergi kemana gitu, perilaku seperti apa yang
yang Mbak Firda munculkan saat itu? Jadi itu Bu, saya itu lebih memilih untuk menghindar Bu. Jadi ketika mereka sedang membicarakan tentang sesuatu yang tidak saya sukai atau sedang merencanakan untuk pergi ke suatu tempat, Sumpah kan denganku kerungu loh Teh. aku sedih gitu suara aku gitu langsung jadi ini ya. Jadi apa sih tadi? Jadi saya ini Bu, Oh jadi saya menghindar juga. jadi itu Bu, saya lebih memilih untuk menghindar dari teman-teman. Jadi ketika mereka sedang membicarakan tentang sesuatu yang tidak saya sukai atau sedang merencanakan untuk pergi ke suatu tempat yang saya tidak ingin ikut dan saya merasa tidak enak Bu untuk menolaknya, saya tuh lebih memilih untuk menghindar atau menjauh dari mereka gitu. Terus karena ketika saya menghindar, teman-teman itu tidak akan menanyai saya apa-apa gitu. Lalu jika dirasa saya tidak bisa menghindar, ya saya terpaksa akan mengatakan iya Bu. Dan juga saya tuh kalau misalnya sudah datang ke suatu tempatnya gitu ya, saya tuh kayak pegal gitu Bu. Jadi saya malamnya juga bisa tidur terus kepikiran gitu. Baik, jadi perilaku yang muncul itu ketika Mbak Firda diajak oleh teman, Mbak Firda akan menghindar gitu ya Mbak. Jadi ketika Mbak Firda merasa bahwa teman-teman ini akan pergi ke suatu tempat atau mengajak itu, Mbak Firda langsung menghindar saja agar tidak ditanya mau ikut enggak Fir gitu. Lalu juga ketika Mbak Firda dirasa tidak bisa menghindar, lalu Mbak Firda itu terpaksa berkata iya untuk ikut, dan ketika Mbak Firda di tempat tersebut, Mbak Firda akan merasa tidak nyaman, tidak enak, terus menjadi beban gitu. Ya. Setelahnya malamnya Mbak Firda akan kesulitan tidur karena terus berpikir bagaimana ya biar aku itu bisa menolak ajakan teman dengan sopan. Dan begitu Mbak Firda. Benar sekali. Lalu pada situasi seperti apa perilaku Mbak Firda yang menghindar, terpaksa bilang iya, lalu sulit tidur itu muncul Mbak Firda? Atau ada situasi-situasi tertentu? Untuk tingkah laku yang menghindar dan terpaksa berkata iya itu hanya muncul ketika saya merasa tidak enak untuk menolak ajakan teman saya Bu. Namun untuk tingkah laku yang sulit tidur itu akhir-akhir ini jadi sering muncul dan mengganggu keseharian saya sih Bu. Baik, lalu perilaku menghindar, terpaksa berkata iya, dan sulit tidur itu Mbak Firda akan muncul ketika pada situasi seperti apa Mbak Firda? Untuk tingkah laku yang menghindar dan terpaksa berkata iya itu akan muncul ketika saya merasa tidak enak Bu, untuk menolak ajakan teman saya. Namun untuk tingkah laku yang sulit tidur itu akhir-akhir ini jadi sering muncul dan jadi mengganggu keseharian saya Bu. Oh, jadi cukup sering ya untuk yang perilaku sulit tidur tersebut. Lalu seberapa mengganggu sih perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari Mbak Firda? Kalau saya sih sangat mengganggu sekali Bu. Ketika saya menghindar, saya tuh takut nanti dianggap tidak mau berteman lagi. Terus saya tuh nanti takut dianggap tidak asik lagi. Lalu saat saya terpaksa berkata iya, ini juga sih sebenarnya mengganggu karena saya jadi merasakan perasaan yang tidak nyaman sehingga saya ya hanya menjadi pendiam saja. Lalu untuk perilaku sulit tidur itu saya itu sering tidur larut malam karena terus berpikir bagaimana caranya saya itu untuk menolak ajakan teman-teman tanpa menyakiti perasaannya Bu. Saya itu juga berpikir bagaimana jika teman-teman saya marah ketika saya menolak ajakan mereka gitu. Baik, ternyata cukup mengganggu sekali ya Mbak Firda dan kehidupan Mbak Firda. Lalu apakah permasalahan ini tuh perasaan Mbak Firda ini tuh mengalami penurunan atau peningkatan atau bahkan masih sama saja seperti waktu masih SMK Mbak Firda? Saya rasa sih semakin meningkat Bu. Sebelumnya saat masih SMK kan belum sebau ini dan saya masih bisa sedikit-sedikit menolak gitu Bu. Namun semenjak saya masuk kuliah, saya tuh semakin merasa menjadi orang yang tidak enakan gitu karena saya jadi makin sulit atau bahkan tidak pernah menolak ajakan teman saya Bu. Sebelumnya Mbak Firda ini
lulus SMK langsung berkuliah atau lulus SMK berhenti dulu 1 atau 2 tahun baru berkuliah Mbak Firda? Saya kebetulan memilih untuk langsung kuliah. Oh, langsung berkuliah. Iya. Jadi memang rasa tidak enakan ini sebenarnya ini langsung meningkat gitu ya Mbak? Iya, Firda? benar. Oh, baik. Lalu apakah Mbak Firda sudah pernah melakukan usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan Mbak Firda ini? Sejauh ini sih saya belum melakukan usaha yang dapat mengatasi rasa tidak enakan ini sih Bu. Paling-paling ya itu tadi, saya hanya menghindar sebentar dari teman-teman saya. Jadi ketika mereka membicarakan akan pergi ke suatu tempat atau membicarakan hal-hal yang tidak saya sukai. Oh, jadi Mbak Firda belum mengusahakan hal yang pasti gitu ya Mbak, hanya menghindar saja begitu. Lalu apakah Mbak Firda ada keinginan usaha kedepannya bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Saya akan mengusahakan untuk berani menolak ajakan teman saya, namun tetap menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar teman saya itu tidak marah Bu. Saya akan memberikan alasan yang jelas juga kenapa saya itu tidak bisa ikut. Seperti contohnya kayak gini, terima kasih teman-teman karena sudah mengajak aku untuk pergi main gitu kan. Tapi aku minta maaf belum bisa ikut karena aku masih ada keperluan yang lainnya Bu. Karena saya ada keperluan yang lain, mungkin next time aku tuh akan ikut gitu Bu. Baik, jadi usaha sebelumnya Mbak Firda itu hanya menghindar saja gitu ya Mbak. Lalu Mbak Firda itu menginginkan kedepannya untuk lebih berani menolak ajakan teman Mbak Firda dengan menggunakan bahasa yang sopan serta alasan yang jelas dan dapat diterima. Begitu Mbak Firda? Iya Bu, benar begitu. Lalu apakah ada motivasi dalam diri Mbak Firda atau mungkin dari orang lain untuk Mbak Firda itu ingin keluar dari permasalahan ini Mbak? Saya itu tidak bahagia dengan hidup saya Bu saat ini karena tertekan akibat sering merasa tidak enak ya Bu ya untuk menolak ajakan orang dan melihat teman-teman saya yang lain bisa dengan mudah menolak ajakan jika dirinya yang tidak mau atau tidak suka, sehingga saya termotivasi untuk berubah agar dapat hidup bahagia tanpa tertekan dan menjadi orang yang lebih mudah mengambil keputusan sesuai dengan apa yang saya inginkan tanpa menyakiti perasaan orang lain seperti itu Bu. Jadi Mbak Firda ini termotivasi juga dari diri sendiri dan juga dari orang lain. Mbak Firda melihat orang lain itu dengan enak mengelakkan teman gitu. Mbak Firda jadi ingin seperti mereka gitu. Baik. Lalu apakah Mbak Firda itu memiliki kayak mengontrol diri? Bagaimana cara Mbak Firda mengontrol diri untuk ketika dihadapkan permasalahan seperti ini Mbak Firda? Kayak diajak teman itu bagaimana Mbak Firda mengontrol diri? Saya sih belum memiliki cara yang pasti ya Bu untuk mengontrol diri ketika ada teman yang mengajak saya untuk pergi atau mengajak sesuatu hal yang tidak saya sukai. Saya ya dengan terpaksa akan ikut saja Bu, atau paling enggak jika ada celah itu untuk menghindar saya akan menghindar gitu ya, tentunya langsung ngidit pulang dulu gitu Bu. Baik, jadi Mbak Firda ini belum memiliki kontrol diri yang pasti gitu ya Mbak, hanya menghindar dan menghindar gitu ya Mbak. Lalu dalam permasalahan ini, apakah Mbak Firda memiliki potensi atau kemampuan agar bisa membantu Mbak Firda mengatasi permasalahan ini? Atau bahkan juga Mbak Firda itu mengalami kayak hambatan yang menjadi penghambat Mbak Firda itu untuk mengatasi masalah ini Mbak? Itu saya tuh memiliki rasa empati yang tinggi ya. Memiliki rasa empati yang tinggi itu kan bisa menjadi kelebihan karena saya menjadi orang yang mampu untuk merasakan perasaan orang lain sehingga sehingga itu saya tuh sangat peduli dengan perasaan orang-orang yang ada di sekitar saya. Namun hal tersebut juga menjadi penghambat saya Bu, karena dengan memiliki rasa empati yang tinggi, saya itu lebih berfokus pada perasaan orang lain daripada perasaan saya sendiri begitu. Ya benar Mbak Firda, memiliki empati yang tinggi memang suatu kelebihan yang bagus. Namun juga bisa menjadi suatu kelemahan jika kita tidak bisa membatasi empati tersebut gitu. Baik, lalu dari lingkungan Mbak Firda ini, entah itu keluarga atau teman atau lingkungan yang lain, itu apakah mendorong Mbak Firda agar terus menjadi pribadi yang tidak enak, tidak berani untuk menolak, atau justru menarik Mbak Firda dari permasalahan ini? Jadi menarik Mbak Firda itu agar lebih berani gitu Mbak Firda.
keluarga saya sih lebih memberi dorongan yang positif sih Bu. Orang tua saya tuh juga sering bilang gitu, kayak gini, udah bilang aja kalau emang kamu tuh nggak mau, bilang dengan alasan yang jelas supaya kamu itu tidak tersinggung juga gitu Bu. Lalu untuk teman, eh, lebih ke sahabat saya waktu SMK sih Bu. Mereka juga mendorong saya agar berubah. Mereka juga sering menasehati kayak gak apa-apa Fit gitu. Kami tuh nggak harus selalu menuruti keinginan orang lain gitu. Jadi eh, kamu itu ya jadi diri sendiri aja. Kamu sendiri kan juga tidak ingin gitu Bu. Jadi sebenarnya keluarga, teman-teman Mbak Firda itu mensupport Mbak Firda ya untuk Mbak Firda itu keluar dari masalah ini, dan juga mereka itu lebih apa ya, kayak menyuruh Mbak Firda tuh sudahlah gak apa-apa, kamu tuh kalau kamu menolak itu ya bukan suatu kesalahan seperti itu ya Bu, benar gitu. Oke, baik Mbak Firda. Saat ini kamu memiliki masalah yaitu merasa tidak enak untuk menolak ajakan teman, karena ketika Mbak Firda menolak itu Mbak Firda takut nanti dianggap tidak mau berteman lagi, nanti dianggap tidak asik begitu. Lalu usaha yang selama ini Mbak Firda lakukan hanya menghindar, terus juga terpaksa berkata iya. Lalu jadi Mbak Firda itu belum memiliki kontrol diri yang pasti gitu ya Mbak Firda. Iya Bu. Dan Mbak Firda ini ingin mengusahakan untuk lebih berani berkata tidak, menolak ajakan teman, tapi tetap dengan menggunakan bahasa yang sopan dan tegas agar tidak menyakiti perasaan teman Mbak Firda tersebut. Benar begitu Mbak Firda? Iya Bu, benar begitu. Baik. Lalu dari rencana usaha yang Mbak Firda bicarakan tadi, apakah ada yang ingin Mbak Firda capai? Yang ingin saya capai itu adalah berani untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak saya sukai Bu. Berarti Mbak Firda itu ingin menghilangkan perilaku menghindar tersebut, jangan terpaksa berkata iya, itu lebih menjadi kayak lebih berani menolak ajakan teman, lebih berani mengungkapkan bahwa Mbak Firda itu tidak mau untuk ikut begitu dengan bahasa yang sopan gitu ya Mbak. Iya Bu. Baik, keinginan Mbak Firda ini sangat baik sekali Mbak Firda. Oke, terkait dengan masalah Mbak Firda ini kita akan mencoba menggunakan assertive training, yaitu agar bertujuan Mbak Firda itu bisa mengungkapkan perasaan yang Mbak Firda alami itu dengan tegas, namun tetap sopan tanpa menyakiti perasaan orang lain dan tanpa menjadi beban pada diri Mbak Firda sendiri. Baik Bu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Baik, coba Mbak Firda pikirkan, lalu tuliskan pada situasi apa saja Mbak Firda itu sulit berkata tidak, gitu ya Mbak, dan merasa tidak enakan. Baik Bu. Lalu dari situasi tersebut kita coba untuk tuliskan juga respon yang Mbak Firda biasa lakukan dan respon yang Mbak Firda inginkan, gitu. Baik, silakan Mbak Firda untuk menulis di kertas ini ya Mbak Firda. Baik Bu, akan saya tulis ya Bu. Bagaimana Mbak Firda, apakah sudah selesai menulisnya? Ya Bu, sudah. Baik, sekarang coba Mbak Firda bicarakan apa yang sudah Mbak Firda tulis tersebut. Jadi ini saya menulis keadaan yang membuat saya sulit untuk berkata tidak adalah ketika saya diajak oleh teman saya untuk pergi ke suatu tempat yang tidak saya sukai. Lalu respon yang biasa saya lakukan adalah langsung menghindar tanpa berkata apa-apa. Lalu untuk respon yang ingin saya lakukan adalah menolak ajakan teman tersebut dengan sopan, gitu Bu. Baik, ya, jadi tadi Mbak Firda kan sudah menuliskan bahwa respon yang biasa Mbak Firda lakukan itu adalah menghindar. Menghindar ini tuh termasuk sikap yang tidak asertif Mbak Firda, atau bisa disebut dengan agresif. Lalu untuk keinginan yang Mbak Firda inginkan, respon yang Mbak Firda inginkan, yaitu bisa berkata tidak atau bisa berkata untuk menolak, itu termasuk dengan sikap asertif, di mana Mbak Firda itu bisa menolak ajakan teman dengan sopan, dengan jelas, tanpa menyakiti perasaan teman, itu termasuk sikap yang asertif Mbak Firda. Bagaimana, apakah di sini Mbak Firda bisa memahami apa itu sikap asertif dan sikap tidak asertif? Baik Bu, saya sudah paham. Bisa memahami. Baik.
Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk bermain peran Mbak Firda. Di sini saya akan mencoba berperan sebagai teman Mbak Firda yang mengajak Mbak Firda. Lalu Mbak Firda akan berperan sebagai diri Mbak Firda sendiri yang berani mengenalak ajakan teman dengan sopan. Gitu. Lalu nanti kita akan berganti peran, di mana saya akan menjadi Mbak Firda dan Mbak Firda akan menjadi teman Mbak Firda. Bagaimana? Apakah Mbak Firda siap? Saya enggak tahu ya Bu, contohnya gimana Bu? Baik, karena Mbak Firda belum berani, di sini saya akan berperan menjadi Mbak Firda ya. Lalu Mbak Firda akan menjadi teman Mbak Firda. Oke, baik, mari kita mulai Mbak Firda. Firda, ayo setelah kelas ayo nongkrong ke kafe. Terima kasih ya teman-teman sudah mau mengajakku. Tapi mohon maaf banget hari ini aku belum bisa ikut join kalian, belum bisa ikut bergabung karena hari ini aku sangat lelah sekali dan aku ingin langsung pulang ke rumah. Terima kasih atas ajakannya. Mungkin lain waktu saya bisa ikut. Begitu. Baik. Mbak Firda, sekarang kita akan bertukar peran dengan Mbak Firda menjadi diri Mbak Firda sendiri dan saya akan menjadi teman Mbak Firda yang mengajak Mbak Firda untuk pergi. Bagaimana Mbak Firda, siap? Ya betul. Sudah, ayo setelah kuliah nanti kita nongkrong ke kafe yuk. Kita coba kafe baru yang di belakang kampus itu. Terima kasih ya teman-teman sudah mau mengajak aku. Tapi maaf aku belum bisa ikut karena aku sedang lelah dan ingin langsung pulang. Mungkin lain waktu aku ikutnya ya teman-teman. Wah, hebat Mbak Firda sudah berani menolak ajakan teman Mbak Firda meskipun masih terlihat kaku dan agak terbata-bata. Namun tidak apa-apa, itu perlu dilatih terus-menerus Mbak Firda. Ya, makasih ya Bu. Lalu bagaimana perasaan Mbak Firda setelah berani mengungkapkan perasaan Mbak Firda tersebut? Saya sedikit merasa lega Bu karena berani menolak ajakan teman saya. Baik Mbak Firda. Namun Mbak Firda tetap harus berlatih terus-menerus ya Mbak Firda agar dapat diterapkan di kehidupan nyata Mbak Firda, agar Mbak Firda itu bisa menolak ajakan teman itu di kehidupan nyata tersebut ya Mbak Firda. Baik, selanjutnya saya ingin Mbak Firda melakukan latihan teknik asertif ini di rumah lalu diterapkan pada kehidupan Mbak Firda. Jadi Mbak Firda berlatih dulu, entah itu di depan kaca atau berlatih mungkin dengan orang yang Mbak Firda percaya, yang mungkin orang tua atau sahabat dekat Mbak Firda. Lalu juga saya mempunyai tugas untuk Mbak Firda di rumah, yaitu Mbak Firda mencatatkan perilaku-perilaku asertif yang sudah Mbak Firda lakukan, entah itu di mana, terus kapan, lalu berapa lama, kesulitan apa yang Mbak Firda rasakan ketika melakukan teknik asertif tersebut, lalu juga keberhasilan apa yang sudah Mbak Firda capai. Gitu Mbak Firda, apa bisa Mbak Firda? Iya Bu, saya bisa, akan saya lakukan. Oke Mbak Firda, baik. Lalu masih adakah hal yang ingin Mbak Firda sampaikan kepada saya? Tidak ada Bu. Baiklah. Kalau gitu cukup di sini konseling kita hari ini. Minggu depan kita akan bertemu di hari Jumat pukul 12 ya Mbak Firda. Ya Bu, baik. Saya akan melihat progres apa saja yang sudah Mbak Firda lakukan di pertemuan selanjutnya. Baik Mbak Firda. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Mbak Firda, sampai jumpa minggu depan di hari Jumat. Baik Bu, saya permisi dulu ya Bu. Ya. Terima kasih. Ya, jadi ya Mbak Firda. Permisi ya Bu. Ya.